Halo, selamat pagi, siang, maupun malam untuk semua teman-teman yang menonton video ini. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai material management mata kuliah IRP. Kelompok kami beranggotakan Dita Oktavia Sinaga, Misela Anggita Tambunan, Natania Kristabel Sihaan, dan Kezia Ohola Dian Krisnata Saragi. Isi dari video ini, pembahasannya akan dimulai dari pengenalan SAP Material Management, lalu struktur organisasi yang ada di dalam sistem, setelah itu masuk ke alur Procure to Pay, selanjutnya ada studi kasus Global Bike, kemudian dilihat juga bagaimana integrasinya dengan bagian keuangan, dan terakhir ditutup dengan kesimpulan. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengenalan SAP Materials Management atau SAPMM. SAPMM merupakan salah satu modul yang digunakan untuk mengelola proses pengadaan barang dan jasa, serta persediaan perusahaan secara terintegrasi. Proses yang dikelola mencakup perencanaan kebutuhan material, pembelian, penerimaan barang, verifikasi faktur, sampai pembayaran kepada vendor. Dengan pengelolaan tersebut, perusahaan dapat memastikan kebutuhan material tersedia sesuai kebutuhan operasional. Selain itu, SAPMM juga terintegrasi dengan modul lain seperti keuangan, produksi, dan distribusi sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih terhubung. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu struktur organisasi dan data. Sistem sebesar dan sekompleks ini jelas nggak akan bisa jalan tanpa fondasi yang solid. Coba bayangin, hierarki perusahaan yang dipetakan secara presisi ke dalam sistem. Bisa kita lihat di puncak paling atas, ada klien yang mewakili seluruh grup perusahaan. Turun sedikit, ada company code buat urusan laporan keuangan, lalu ada plan yang bertindak sebagai cabang operasional, dan storage location sebagai tempat fisik suatu barang. Tapi tunggu dulu, fondasi operasional yang sebenarnya itu ada di master data. Sistem butuh data krusial tentang vendor, tentang material itu sendiri, dan purchasing info record yang menghubungkan riwayat keduanya. Kalau master data ini saja sampai salah isi, wah, seluruh rantai ke bawahnya dijamin bakal berantakan. Bergerak ke bagian ketiga, mari kita bahas siklus Procure to Pay, atau biasa disingkat dengan P2P. Proses P2P ini tuh benar-benar sebuah perjalanan end-to-end yang logis banget. Dimulai dari step 1, ada purchase requisition saat orang di dalam perusahaan minta dibeliin barang. Lanjut ke step 2, kita pilih vendor mana yang paling pas. Terus step 3, kita terbitkan kontrak resmi alias purchase order. Di step 4, barangnya datang dan kita catat di good receipt. Masuk step 5, kita cek tagihan dari vendor di invoice verification, pastiin harganya sesuai sama pesanan. Dan finishnya ada di step 6, kita bayar. Bisa dibilang 6 langkah ini adalah detak jantungnya departemen pengadaan di seluruh dunia. Teori udah, sekarang kita masuk ke bagian keempat yang paling menarik yaitu studi kasus Global Bike. Biar kebayang gimana praktiknya, mari kita lihat Global Bike. Ceritanya mereka lagi butuh gembok sepeda dari vendor baru, yaitu yang bernama Midwest Supply. Semua proses ini dimulai dari antarmuka modern SAP Fiori, tepatnya di aplikasi Manage Business Partner. Kalau dulu tampilan SAP itu terkenal kaku, sekarang udah intuitif dan berbasis web banget. Di sini, sistem mewajibkan kita untuk bikin profil vendor terpusat, biar nantinya bisa dipakai barengan sama divisi pengadaan dan keuangan. Waktu bikin profil vendor baru ini, kita nggak cuman masukin nama perusahaan dan alamat doang ya. Biar vendor ini bisa berfungsi 100%, Global Bike harus mengatur peran spesifik. Ada peran finance buat ngurusin syarat pembayaran dan akuntansi, serta peran procurement buat operasional pemesanan barang. Ini penting banget, biar vendornya valid dipakai orang akuntansi pas nyatet utang dan juga valid dipakai orang purchasing pas mau order barang. Oke, vendor udah siap. Sekarang saatnya kita buat master data buat barangnya, yaitu Chainlog 400. Coba perhatikan gimana mereka mengategorikan barang ini. Di sistem, statusnya adalah tipe material HWA atau trading goods. Artinya, gembok ini tuh murni barang jadi yang kita beli untuk dijual lagi, bukan barang yang kita rakit sendiri di pabrik. Oh iya, harganya juga diset pakai moving average price, jadi nilai persediaan kita bakal update terus secara otomatis setiap kali ada pasokan masuk dengan harga baru. Nah,
Melompat langsung ke momen di mana kebutuhannya muncul. Di sini Global Bike secara resmi mengajukan purchase requisition untuk 200 unit Chainlock 400 dengan perkiraan harga 32 per unitnya. Dokumen internal inilah yang menjadi pemicu utama. Begitu dokumen ini live, tim purchasing langsung bergerak mencari dan mengevaluasi penawaran harga dari vendor. Disinilah kehebatan sejati dari SAP S4 HANA terlihat jelas. Coba lihat aliran dokumen di aplikasi My Purchasing dokumen item sini. Sistem menghubungkan semuanya tanpa celah. Bayangin aja, dari satu layar ini, manajer pengadaan bisa melacak riwayat lengkap, mulai dari permintaan awal, berubah menjadi purchasing order, lalu barangnya masuk ke goods receipt, sampai tagihan masuk dari supplier, semuanya terangkai dalam satu benang merah. Gak ada lagi tuh cerita manajer harus bongkar-bongkar tumpukan kertas di meja yang berbeda. Sekarang kita lanjut ke bagian kelima, yaitu integrasi keuangan SAP MM. Dampak bisnis yang paling nyata itu sebenarnya ada di keuangannya. Kalau kita bandingin cara manual versus SAP, bedanya kayak bumi sama langit. Dulu di sistem manual, staf akuntansi harus nunggu faktur fisik datang. Nyocokin manual sama kertas tanda terima barang, baru deh bikin jurnal penyesuaian buat nyatat utang. Repot sama rawan banget human error. Tapi di SAP, semuanya otomatis dan real time. Begitu barang nyampe gudang dan goods receipt diklik, sistem langsung nyatat nilai persediaan dan mengakui utang. Bener banget, tanpa ada satupun orang finance yang perlu nyentuh keyboard. Gak percaya, buktinya ada di neraca real-time SAP. Dari simulasi Global Bike yang dianalisis kelompok kami, terlihat jelas ada kewajiban trade payable sebesar lebih dari $92.000 dan akun GRER clearing yang otomatis terposting. Artinya apa? Di detik yang sama, seorang staf gudang mengklik terima barang, eksekutif yang lagi rapat di lantai atas bisa langsung lihat update aset laporan keuangan perusahaan. Proses tutup buku yang molor berhari-hari udah jadi masa lalu. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan manfaat utama. Ada satu kutipan dari kelompok kami yang menurut saya merangkum semuanya dengan sangat on point. Dikatakan bahwa SAP MM memecahkan sekat-sekat antar departemen. Modul ini bukan cuma aplikasi buat beli barang, tapi ini juga pendorong terciptanya jejak audit yang benar-benar terhubung. Fondasi dari apa yang kita sebut sebagai Intelligent Enterprise. Tim purchasing, tim gudang, dan tim keuangan, semuanya kini melihat satu versi kebenaran data yang sama secara instan. Sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan sederhana, tetapi cukup provokatif. Kalau operasi pengadaan di tempat Anda bisa secara langsung dan otomatis memperbarui data keuangan secara real-time, tanpa nunggu lama, tanpa perlu ketik ulang data secara manual, seberapa jauh perusahaan Anda akan lebih cepat untuk mengambil keputusan-keputusan bisnis yang kritis. Itu saja dari kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.